salah satu tindakan yang tadi dokter sebutkan yaitu endodontik ya, dok. Perawatan saluran akar. Nih, boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut nih, dok. Karena kan banyak pasien juga yang melakukan perawatan itu. Perawatan saluran akar itu sebetulnya seperti apa sih, dok? Boleh, silakan, dok. Jadi perawatan saluran akar ya atau endodontic treatment atau root canal treatment. Jadi biasanya perawatan ini kita lakukan pada gigi yang lubangnya itu sudah mencapai syaraf. Lubangnya sudah mencapai syaraf. Nah, perawatan saluran akar mempunyai tujuan untuk itu tadi mempertahankan gigi supaya tidak dicabut. Jadi nanti gigi yang sudah terinfeksi bakteri, infeksinya sudah mencapai saluran akar atau bahkan sudah pasien mengeluhkan adanya bengkak, ya, sakit yang hebat. Nah, nanti saluran akarnya itu kita bisa rawat, Pak. Jadi kita bisa bersihkan, nanti kita ada cairan khusus juga untuk kita bersihkan saluran akarnya. Kemudian saluran akar yang sudah dibersihkan itu nanti kita isi. Nanti kita isi oleh bahan khusus dan ujung-ujungnya sih nanti kita tambal juga. Tambal juga atau kita bikin mahkota, Pak. Oke, tapi sebelum ditambal atau bikin mahkota, dirawat dulu ya, dok ya, diperbaiki dulu akarnya itu ya, dok ya, karena si kariesnya itu udah mencapai pulpa ya, dok ya, udah mencapai akarnya ya, dok ya, syarafnya ya. Jadi bakteri udah masuk ke saluran akar. Gitu. Jadi gigi udah banyak bakteri, jadi kita harus bersihkan supaya infeksinya itu hilang dulu, Pak. Oke, infeksinya seperti itu. Makanya ketika bakteri udah masuk ke saluran akar, ke saraf, itu biasanya pasien mengeluhkan rasa sakit ya, dok ya? Awalnya pasti sakit. Pak. Sakit nyut-nyutan, sampai nggak bisa tidur biasanya, Pak. Itu bakterinya udah masuk ke saraf ya, dok ya, ke akar ya, saluran akar ya. Tahap pasien akan merasakan sakit yang sangat-sangat hebat ya, spontan terus-menerus, kadang sampai mengganggu tidur. Nah, itu gejala awalnya seperti itu, Pak. Oke, gejala awalnya seperti itu. Dok, bisa dijelaskan mungkin, dok? Tadi kan sakit sampai mengganggu tidur. Mungkin ada kondisi-kondisi atau tanda-tanda tertentu yang memang si pasien alami dan itu harus dilakukan perawatan saluran akar, dok. Giginya seperti apa, dok? Misalnya kondisi keadaan. Nah, biasanya paling umum biasanya pasien itu merasakan giginya itu udah lubang besar ya, lubangnya itu besar sekali. Udah gitu. Besar, jadi makanan sering nyangkut, gitu. Kemudian rasa sakitnya itu biasanya rasa sakitnya spontan terus menerus. Jadi kadang kita nggak makan, nggak minum, tiba-tiba muncul sakit. Kemudian kadang juga sakitnya itu pada waktu tidur tiba-tiba muncul. Gitu, itu yang pertama. Kemudian biasanya bisa dilihat dari warna mahkota gigi ya. Warna mahkota gigi. Warna mahkota giginya itu biasanya warnanya itu beda dari gigi yang lain, lebih gelap. Lebih gelap, terus warnanya juga lebih abu-abuan. Atau pasien itu merasakan bengkak. Ada bengkaknya itu bisa akut, bisa kronis ya, Pak ya. Kalau misalnya yang akut itu kadang benar-benar besar ya. Jadi ada benjolan di gusi. Di gusi, pasien juga bisa merasa sakit. Tapi kalau yang kronis itu benjolannya biasanya kecil, Pak, kayak jerawat. Kayak bisul. Di gusi juga, dok? Di gusi juga ya, dok? Juga, betul. Nah, itu biasanya tandanya giginya udah infeksi. Dari akunnya Ruli Fajar. Oke, selamat pagi Pak Ruli nih. Siang, salam sehat dok. Min, izin bertanya boleh. Kondisi apa yang memungkinkan dilakukan one visit treatment untuk PSA? Biasanya kan harus beberapa kali perawatan. Ini sebetulnya nanti akan dibahas ujung-ujungnya ya, dok ya. Oke, gimana dok? Nggak apa-apa, langsung ini aja. Jawab aja ya, Pak. Nggak apa-apa, boleh, silakan dok. Dijawab aja dok.
Jadi memang pada umumnya itu Hmm. perawatan saluran akar ya atau root canal treatment beberapa kali kunjungan. Cuma Hmm. ada beberapa kasus yang kadang kita bisa kerjakan one visit juga, satu kali kunjungan. Nah, Iya. jadi si perawatan saluran akar ini kan terdiri dari beberapa tahapan ya Pak ya. Betul, Dok. Beberapa tahapan itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika gigi sudah lubang besar, intinya tahapannya itu kita bersihkan saluran akar, kita irigasi atau kita bersihkan dengan cairan khusus dan kita isi. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang membuat si perawatan saluran akar ini cukup panjang. Nah, pada perawatan one visit endodontic treatment kita lakukan semuanya ini di satu kali kunjungan. Satu kali kunjungan. Namun ada beberapa indikasi juga Pak. Jadi, biasanya kalau bengkak yang besar itu tadi ya. Kalau bengkak itu tandanya si infeksinya itu sudah sampai jaringan periapikal atau sudah sampai ujung gigi, ujung akar ya. Jadi dia sampai bikin kerusakan tulang. Nah, biasanya kasus-kasus seperti itu kita tidak bisa lakukan one visit. Jadi harus keadaan yang di tahap-tahap awal. Nah, dari akun Eko Nugro. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Min Dok. Dan Dok Arnold yang baik dan tampan. Waduh, ya Dok. Izin bertanya nih, ayah saya suka mengunyah tulang. Lalu beliau sakit gigi dan ternyata mengalami fraktur saraf. Apakah bisa dirawat dengan one visit ini, Dok? Nah, jadi sering menggigit yang keras-keras deh, Dok. Iya. Nah, mungkin bukan fraktur saraf sih, mungkin fraktur giginya kali ya. Giginya ada yang patah mungkin. Mungkin giginya patah. Kan kalau kita punya gigi yang keras kan, si gigi juga kan punya kapasitas tertentu untuk menahan beban ya. Jadi ketika mungkin terlalu berat, efeknya si gigi itu bisa retak. Dia yang kalah giginya ya Dok ya? Bisa retak, iya. Bisa retak terutama kalau misalnya giginya udah berubah atau sudah pernah dirawat saluran akar sebelumnya itu. Biasanya giginya lebih nggak kuat. Jadi kita biasanya kalau kasus-kasus seperti itu kita harus evaluasi. Pertama kita harus melakukan foto ronsen dulu. Foto ronsen ya. Dulu. Jadi kita harus foto ronsen dulu. Lihat mungkin ada patahan pada giginya. Kita harus lihat dulu patahannya sampai sejauh apa. Betul. Karena ada kemungkinan si giginya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pak. Gitu. Kalau misalnya itu, ya, memang sudah patahnya terlalu jauh sampai ke akar. Gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak jauh, kita bisa lakukan perawatan saluran akar. Gitu. Tapi tergantung keadaan giginya masih vital atau tidak. Kalau masih vital, mungkin bisa one visit juga itu. Dok, kan seperti yang kita ketahui bahwa situasi pandemi di kita ini kan masih ada nih Dok sampai sekarang dan nggak tahu akhirnya kapan, dan mudah-mudahan sih secepatnya Mindok berharap dan dokter juga mungkin sahabat RSG Maranatha seluruh rakyat Indonesia juga dunia juga pandemi segera berakhir, amin ya Dok ya. Nah seperti itu. Misalnya dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ada perbedaan nggak Dok ketika perawatan saluran akar yang dilakukan oleh dokter dengan situasi normal nih Dok? Misalnya seperti itu. Apakah ada perbedaan atau sama aja tapi ada sesuatu yang dibedakan, seperti apa Dok? Boleh Dok, silakan Dok. Oh pandemi ya, pada saat pandemi. Pada saat pandemi dengan pada saat normal. Perbedaannya pasti ada perbedaan. Jadi kan kalau untuk tahap awal kan biasa pasien di screening dulu ya Pak. Iya. Di screening dulu, ada beberapa pertanyaan. Pandemi ya, COVID-19. Jadi kalau misalnya lolos dari scoring pertanyaan itu, baru pasiennya bisa kita treatment. Jadi tetap, gitu. Jadi
Ya, kalau dari si dokternya sendiri, dokter perawat udah pasti otomatis kita pakai APD lengkap, Pak. Betul, Gitu. betul. Jadi pakai APD lengkap, semua ruangan disterilkan. Kemudian karena konservasi gigi ini kan kita banyaknya tindakannya melakukan pengeboran gigi ya Pak ya. Jadi betul, memang keluar apa yang dinamakan aerosol ya. Aerosol. Nah, tapi tidak usah khawatir. Di ruangan juga sudah disediakan alat untuk menghisap aerosolnya. Jadi tidak usah itu takut Nah, aerosolnya kemana-mana. Dari akun Riani_Ani90. Apakah gigi yang telah dilakukan treatment PSA ada resiko untuk sakit lagi? Nih dok, ini pertanyaannya bagus nih dok. Oke, ya pertanyaannya sering. Kalau pasien juga kan. Sering kan? Siap. Boleh dok, silakan dok. Nah, kita lihat dulu treatment PSA ya. Jadi kita lihat dulu dari kualitas perawatannya dulu Pak. Gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan perawatan saluran akar, biasanya kita cek lagi ya. Cek lagi. Kontrol ya dok? Ya betul, kontrol. Kemudian cek dengan foto ronsen. Kita harus lihat dulu kualitas perawatannya Pak. Jadi kalau misalnya kualitas perawatannya sudah baik, kemudian restorasi atau tambalan giginya sudah baik, lebih baik itu dipakai mahkota ya. Harusnya giginya gak ada resiko sakit lagi Pak. Harusnya ya. Cuman itu balik lagi tadi, kalau kualitas perawatannya tidak baik, mungkin bisa terjadi resiko infeksi ulang gitu. Jadi itu harus kita sama-sama evaluasi antara dokter dan pasien ya. Jadi sama-sama mengevaluasi riwayat giginya, kualitas perawatannya, dan juga kualitas dari restorasi giginya Pak. Restorasi giginya juga. Mungkin dari faktor pasiennya juga ya dok ya, kita dievaluasi juga ya. Apakah mungkin dipakai mengunyah yang keras-keras juga atau yang lain hal seperti itu juga mungkin itu bisa jadi salah satu faktor penyebab juga ya dok ya. Betul. Jadi kadang-kadang kan emang rata-rata keadaan gigi yang sudah dilakukan treatment perawatan saluran akar itu kan keadaannya memang biasanya kariesnya sudah sangat besar, Pak. Lubangnya sudah sangat besar. Jadi mahkotanya itu kan sudah tipis. Nah, sudah tipis. Nah, kadang kita menyarankan pasien untuk dilakukan perawatan misalnya mahkota atau crown gigi ya Pak ya. Kenapa kita sarankan? Karena itu tadi mahkotanya sudah tipis. Kalau misalnya memang dipaksakan, kan beban kunyah di gigi belakang itu ya, terutama di gigi belakang kan cukup besar. Gitu, kita pakai makan setiap hari, 3 kali sehari ya Pak ya. Gitu, 3 kali sehari. Gitu, kita makan sesuatu entah itu dagingan atau sesuatu yang keras, gigi juga punya batasan, apalagi kalau mahkotanya sudah tipis gitu. Jadi kadang pasien kita sarankan untuk crown nanti dulu misalnya. Atau misalnya tambah biasa dulu aja dok, gitu. Itu kadang juga bisa menjadi salah satu faktor kegagalan untuk perawatan saluran akar. Gitu. Jadi bahkan mungkin perawatan saluran akarnya sudah bagus, tapi mahkotanya pecah. Gitu. Jadi udah dirawat malah harus dicabut giginya. Nih dok, kita Mindok punya pertanyaan dok. Kan kita judulnya One Visit Endodontic Treatment nih dok. Mungkin dari sahabat RSG Maranatha semua ada yang penasaran, ada yang baru bergabung juga nih dok. Pengen tahu sih, pengen lebih jelas lagi apa sih yang dimaksud dengan One Visit Endodontic Treatment ini dok. Coba dok, silakan dok. Jadi One Visit Endodontic Treatment atau perawatan saluran akar sekali kunjungan. Jadi perawatan saluran akar yang kita lakukan sekali kunjungan, tapi untuk beberapa kasus tertentu ya Pak ya. Tentunya. Beberapa kasus tertentu. Jadi
memang perawatan saluran akar itu kan ada serangkaian tahapan Hmm. yang harus kita lewati gitu. Jadi ada yang namanya kita preparasi atau pembersihan saluran akar, ya. Hmm. Kemudian kita irigasi atau kita bersihkan saluran akar dengan cairan khusus, dan tahap Betul. terakhir itu biasanya pengisian, Pak. Pengisian saluran akar. Jadi perawatan atau saluran akar yang sudah kita bersihkan tadi itu diisi oleh bahan khusus, itu namanya gutta perca. Ya, diisi oleh bahan khusus supaya bakteri tidak masuk lagi dan saluran akar ini digantikan, syarafnya ini digantikan oleh bahan pengisi tadi, Pak. Jadi dari preparasi, irigasi sampai ke pengisian itu kita lakukan di 1 kali kunjungan. Oh iya, gini dok, ada WA juga nih dok. Biasanya nih dok, kalau untuk perawatan saluran akar itu kan banyak terjadi di kasus-kasus orang dewasa ya dok ya? Ya. Biasanya ini dapat terjadi juga nggak sih dok? Untuk kasus kepada anak-anak nih dok, biasanya untuk perawatan? Banyak juga sebetulnya Pak. Banyak juga. Anak banyak juga. Jadi itu tergantung dari kualitas perawatan gigi seseorang ya. Justru karena anak-anak kadang anak-anak itu malah dia kan belum teredukasi dengan baik kan. Mungkin dari orang tuanya juga ada beberapa mungkin orang tua yang tidak terlalu concern pada kesehatan gigi anaknya. Jadi gigi anak, sebetulnya gigi permanen belakang itu umur 6 tahun itu sudah muncul. Gitu. Jadi kalau misalnya memang si anaknya kurang bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan baik, kadang-kadang atau kadang-kadang sih seringnya gigi geraham pertama yang baru muncul itu juga kadang-kadang lubangnya besar, Kak. Itu bahkan sampai kita harus lakukan perawatan saluran akar. Dok, nih via WA juga ada dok. Dok, untuk perawatan saluran akar nih dok, perawatan saluran akar. Kalau yang ini pertanyaannya mungkin yang bukan one visit ya dok ya, tapi yang berulang nih dok, yang berulang. Biasanya dia bertanya nih dok, biasanya minimal berapa kali kunjungan sih dok? Katanya seperti itu nih dok. Yang dilakukan perawatan saluran akar. Untuk perawatan saluran akar ya, terutama untuk multiple visit yang untuk beberapa kali kunjungan, itu rata-rata bisa makan 4-5 kali kunjungan. 4-5 kali. 4-5 kali kunjungan, belum termasuk tambal ya Pak ya, tambal atau mahkota gigi. Nah, jadi tadi yang bertanya berapa kali kunjungan itu 4-5 kali kunjungan ya dok ya. 4-5 kali kunjungan itu belum termasuk tambal atau pembuatan mahkota gigi. Dan 4-5 kali juga itu tergantung dari kondisinya juga ya dok ya. Kondisi giginya mungkin bisa kurang juga ya dok ya. Betul. Wah, betul ya. Biasanya kasus-kasus gigi, misalnya gigi depan ya, gigi depan. Itu kan saluran akarnya sebetulnya cuma satu ya. Cuma satu. Nah, jadi sebetulnya secara treatment itu sebenarnya lebih simpel, Pak. Nah, lebih simpel. Jadi mungkin itu kita bisa kurang dari 4 kali. Dok, ini ada pertanyaan tapi tidak dengan sesuai tema, tapi masih berhubungan dengan spesialis dokter nih dok, tentang bleaching nih dok. Nggak apa-apa ya dok ya? Ya, boleh. Nggak apa-apa ya dok ya? Ini dok, untuk ini nih, ada pertanyaan di via WA nih dok. Untuk pengen di bleaching nih dok, katanya pasien nih dok. Pengen di bleaching, pasien. Si pasien pengen di bleaching nih dok. Biasanya kondisi atau gigi seperti apa sih dok yang bisa untuk di bleaching nih dok? Dan warnanya itu apakah akan lama katanya dok, atau sebentar si putihnya itu dok? Oh iya, kalau keadaan gigi yang bisa di bleaching ya, itu pastinya si giginya itu harus
masih vital. Masih vital itu jadi memang diindikasikan untuk gigi-gigi yang nggak terlalu banyak lubang. Gitu. Jadi kalau bisa sih si giginya itu benar-benar free karies ya, atau free lubang gitu, supaya memang si bahan bleachingnya itu masuknya bisa maksimal gitu. Kadang jadi bahan bleaching itu hanya membuat putih ya, atau membuat cerah pada gigi asli, Pak. Jadi tidak bisa pada kalau misalnya ada mahkota atau ada tambalan itu nggak bisa berubah warnanya. Gitu. Jadi hanya bisa berubah pada gigi asli ya. Gigi asli. Jadi gigi asli. Jadi Dok, kalau yang mau di bleaching ada karies, terus ditambal dulu, terus di bleaching, ditambal dulu, terus di bleaching, si tambalan itu mah tetap pada warna tambalan ya Dok ya? Betul, warna tambalan. Tapi kalau misalnya memang warnanya beda, sebenarnya kita bisa ganti lagi sih 2 minggu setelah bleaching. Seperti Tapi itu. Kadang kan tambalan nggak semuanya itu sampai ke depan ya Pak ya. Gitu. Ada tambalan betul Dok. Di belakang. Kalau di belakang sih nggak ngaruh. Dan nggak kelihatan juga ya Dok ya? Ya, kasarnya betul. Gitu ya? Dan untuk waktu berapa lama bertahannya itu? Gimana tuh Dok? Berapa lama? Mungkin kira-kira 1-2 tahun Pak. Lumayan juga lama ya Dok. Bleaching ini nggak permanen ya, warnanya bisa turun lagi, itu tergantung pemakaian gitu. Jadi kalau misalnya pasien suka ngopi, ngeteh, merokok, ya, apalagi merokok tuh, itu cepat balik pasti. Nih Dok, sebagai penutup, Dok, sebelum kita berpisah dengan sahabat RSG Maranatha, sebelum Dr. Arnold melanjutkan aktivitasnya, sebagai penutup nih Dok, pada pertemuan kita kali ini, boleh Dok untuk memberikan tips dalam rangka menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama di masa pandemi. Boleh Dok, sebanyak-banyaknya juga mangga, silakan Dok. Jadi kalau tips menjaga kesehatan mulut ya, udah pasti kita harus sikat gigi 2 kali sehari ya, 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu udah pasti. Kemudian hindari atau kurangi konsumsi makan makanan manis. Ya, sebisa mungkin memang sudah makan manis, kan kita sekarang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah ya, atau WFH. Nah, kita langsung gosok gigi aja. Langsung gosok gigi supaya pH-nya itu nggak turun. Gitu. Jadi kita langsung gosok gigi supaya giginya juga nggak gosong. Ya, terus jangan lupa tetap kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Ya, kan kita di RSG Maranatha juga sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya, sudah dilengkapi alat-alat yang memang menunjang sekali untuk kita melakukan perawatan di masa pandemi ini, gitu. Kemudian jangan lupa, terutama untuk kasus-kasus dengan tema hari ini ya, one visit endodontic treatment. Jadi pasien itu harus menyiapkan waktu yang cukup, yaitu perawatan saluran akar ini butuh waktu yang lumayan lama, gitu, 1-2 jam. Ya, 1-2 jam. Terutama untuk kasus-kasus one visit treatment, kita butuh waktu yang agak lama karena semua tahapan itu dilakukan pada 1 kali kunjungan, gitu. Jadi jangan lupa bikin janji ya, appointment di customer care kita ya Pak ya. Betul Dok. Bikin janji karena biasanya untuk spesialis konservasi gigi ini tindakannya itu memang tidak sebentar, apalagi perawatan saluran akar atau root canal treatment, gitu. Kita harus menyiapkan waktu antara dokter dan juga pasien. Ya. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak nih Dok. Tidak terasa udah hampir 1 jam waktu kita udah mepet nih Dok, udah mau beres. Sekali lagi Dokter Gigi Arnold Kyoto, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha Bandung. Sekali lagi Min Dok ngucapin terima kasih banyak ya Dok ya.
Sama-sama. Oke.